Everything happen for a reason. Cek, Sela, cek. So, welcome back to ceritanya si Mega. Ada kursi kosong lagi. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Kira-kira siapa ya hari ini yang mau ditanya sama Mega? Kita langsung samperin orangnya yuk, oke? Ini dia Troy, teman-teman. Troy, saya hello dulu dong sama teman-temannya Mega Sela. Halo teman-teman Mega Sela, salam kenal. Saya Troy. Teman-teman ingat nggak, kan di video pertamaku itu aku pernah bilang aku ketemu lagi dengan teman gereja lamaku yang udah makeover si Sheila dan bikin lukisan Everything Happen for Reason. Nah ini dia orangnya. Kalau kalian butuh untuk gambar-gambar bisa langsung hubungin Troy. Bisa kan Troy? Bisa. Hubunginnya kemana nih Troy? Di Republik Mural dan Graffiti. Itu Instagram ya? Kalau Instagram Republik Mural. Oh, oke. Nanti ada di description box ya teman-teman. Jadi sebenarnya Troy ini bukan termasuk orang baru sih dalam hidupku. Kita itu pertama kali ketemu tahun 2007 ya Troy. Betul. Dekor gereja Waktu kita ya. dekor di gereja. Nah dia ini Dekor Natal persisnya. Iya dekor Natal. Jadi 13 tahun yang lalu ya. Ya mungkin ya. 13 tahun lalu. Dan dia ini termasuk pimpronya teman-teman, dan dia suka menganiaya diriku. Nah, tapi waktu itu pertama kali ketemu itu kondisiku belum kayak gini ya, Troy. Aku masih sama seperti dia, makanya aku bisa isengin dia juga. Raja iseng juga, Ratu iseng juga dia. Iya kan, kalau iseng itu bisa bikin kita semakin akrab gitu kan, mengakrabkan satu sama lain. Iya, Troy, kan waktu tahun 2007 itu kondisiku masih belum seperti ini kan. Terus pas tahun 2011 ya, nikahan saudaraku ya. Itu kita ketemu lagi dan kondisiku sudah seperti ini. Kamu kaget gak sih? Ya tentu kaget ya, dan karena sebelumnya kan saya berpikir kamu kondisinya baik, terus tiba-tiba beralih ke kondisi yang benar-benar drastis ya. Sangat kaget, dan bukan cuma aku kaget, teman-temanku dan teman kamu juga pasti kaget gitu. Emangnya waktu tahun 2010 itu kamu nggak dengar berita tentang aku di gereja? Kamu kan lumayan, sebenarnya bukan kamu, mamamu lumayan famous di gereja gitu. Jadi iya, soalnya cuma selintingan aja dengar-dengar, oh anak Bu Yani masuk tuh rumah sakit, tapi aku pikir oh cuma masuk rumah sakit ya biasa gitu, nggak berpikir sampai merubah keadaanmu kondisi fisikku. Itu ya waktu tahun 2010 itu berita tentang aku tuh termasuk jadi headline di gereja, you know. Gini-gini artis juga terkenal juga di gereja. Terus aku mau tanya, ada perbedaan nggak sih antara waktu kamu jadi temanku di saat kondisiku biasa-biasa saja dengan kondisiku saat ini, ada bedanya nggak sih? Ya pasti sangat ada perbedaan. Bisa dikatakan ada 3 kali pertemuan yang aku bisa ingat. Pertama itu kan di 2007 itu pada saat kita dekor, itu kondisi kamu masih sama seperti aku, bisa berlari, bisa berjalan, maksudnya berjalannya cepat, bisa nyelip-nyelip, terus itu sesuatu yang biasa, dan
kita bisa bercanda juga seperti biasa gitu, kita bercanda juga seperti biasa. Itu di 2007. Bahkan aku juga pernah suruh dia ambil ember isi air, ngecat di sini. Terus ya itu udah kumpulin botol-botol aqua untuk isi cat. Ya dia merasa intimidasi. Tuh pembuktian kan teman-teman, dia menganiaya Aku diriku. menyuruh dia seperti itu ya tanpa ada beban, karena dia dengan kondisinya yang seperti aku maupun seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi aku nyuruhnya juga tanpa beban karena sudah otoritasku sebagai ketua koordinasi dekorasi Natal di gereja. Jadi aku punya hak untuk suruh-suruh. Nah, di fase kedua itu 2011. di 2011 pada saat itu di kawinannya Acara nikahan sepupuku. ya acara nikahan sepupu dia, dan kita ketemu lagi dan aku benar-benar shock. Dia sombong, dia nggak mau negur aku teman-teman. Aku sebal. Dia benar-benar shock, aku benar-benar shock karena melihat kondisinya yang bisa dibilang nggak Beda. seperti sekarang ini ya, lebih lemah lebih ya. kaku, lebih Iya kan lemah. itu kan 1 tahun setelah pasca itu. butuh tuntunan Perlu iya, dituntut perlu sama digandeng papa. gitu Waktu kan. itu aku masih digandeng sama papa, aku belum punya Sheila waktu itu. Jadi masih ketergantungan sama papa, mama, kakakku sama adikku. Nah, terus sebenarnya bukan aku sombong tidak mau ngobrol dengan dia, tapi aku say hello gitu, say hello Mega, cuma sekedar say hello Mega gitu. Belum sampai Pembelaan diri teman-teman. sampai ngobrol lebih dalam sih enggak. Kenapa? Karena aku berpikir pertama aku shock, kaget dengan kondisinya yang seperti itu, yang sama sekali kaku, lemah dan nggak berdaya. Terus ekspresi mukanya juga sedikit datar. Jadi ketika mau ngobrol Jadi kayak kikuk. jadi takut. Bingung. Karena di pemikiran aku pasti orang-orang yang mengalami kondisi seperti Mega ini pasti sangat sensitif. Jadi mau bercanda kayak gini takut dia marah, tersinggung, dan aku salah. Jadi untuk aku cari aman. Oh ya udahlah, sekedar say hello dan gak usah ngobrol atau bahkan bercanda. Ya itu sih yang itulah tindakan yang menurutku aman. Tapi setelah dipikir-pikir salah juga sih. Setelah mengenal Mega lebih dalam, bahwa orang-orang yang kondisinya seperti Mega sebenarnya bukan butuh formalitas sekedar say hello gitu, tapi mereka butuh diajak bercanda juga gitu, supaya itu butuh mereka salah satu bentuk support sih. Iya, Kalau buat aku supaya itu mereka salah satu bentuk melupakan, support untuk bisa menerima kondisi baru. Iya. Karena kan ini kan kondisiku seperti ini nggak dari lahir, itu akan jadi lebih sulit bagi orang-orang yang mempunyai kondisi baru di saat mereka sudah dewasa gitu, nggak dari lahir. Iya. Gitu. Karena kan sama seperti dipatahkan gitu ya, pak gitu kan. Kalau dari lahir kan udah terbiasa, gitu. emang sudah kondisi seperti itu gitu. Yang bisa aku bukan sarankan ya, yang bisa aku sampaikan ke kita semua ketika bertemu atau berkenalan atau apa dengan orang-orang yang berkondisi seperti Mega atau berteman, lakukan sama seperti yang kita harus lakukan kepada teman-teman yang lain. Bercanda. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya? Iya, jangan dingin, jangan diam, jangan sekedar formalitas, jangan cuma sekedar say hello, tapi diajak bercanda. Jangan pernah membahas soal kondisinya, tapi diajak bercanda gitu. Perlakuan selayaknya orang pada teman-teman komponen lainnya. Bercandanya ya sama seperti yang di bercandai ke teman-teman, tapi memang ada batas-batasnya. Bercandanya ya jangan unsur kalimatnya itu jangan berhubungan dengan kondisinya, pasti kan orang risih juga ya, bercanda selayaknya aja gitu. Tapi maksudnya nggak ada perbedaan berarti ya, Troy? Iya, kalau dulunya bercandanya tabok-tabokan, dorong-dorongan, kalau sekarang udah nggak bisa dorong-dorongan, nanti aku jatuh beneran. Iya, maksudnya bisa dilakukan sekarang bercanda tabok-tabok dorongan, tapi dalam kondisi yang tenaganya nggak dikurangin ya, nggak 100%. Terus di fase ketiga itu di tahun 2020. Iya, 2020 ya. 2020 ini kan awal tahun.
bulan-bulan April lah kita ketemu. Iya, bulan April. Bulan April kita ketemu dan kondisinya sudah lebih baik dari 2011 yang aku ketemu dengan dia di acara nikahannya sepupunya. Kondisinya jauh lebih baik dalam artian sudah bisa berjalan lebih cepat, sudah ekspresif, mukanya sudah banyak senyum, dan ya aku pikir sudah di situ So I'm aku getting bisa, better? ya jauh lebih baik. Disitulah oke, cara bercandaanku sudah semakin kasar. Udah semakin seenaknya aja dia bercanda sama aku, udah nggak bener-bener nganggap aku nggak ya sama kayak tahun 2007, iya nggak sih? Iya, karena aku pikir sudah saatnya dia mendapat perlakuan teman. Kenapa? Karena kalau yang aku tangkap, yang aku lihat, bisa aja aku salah gitu. Banyak teman-teman yang mau mendekati atau mau berteman dengan Mega agak jadi sungkan gitu karena takut Mega tersinggung atau yang lainnya. Jadi nyatanya sama aja kan, biasa aja kan? Nyatanya enggak gitu, karena aku sudah buktiin dengan bercandanya, dengan bercanda yang kasar, dengan nyuruh dia lagi, ya masih bisa gitu. Tapi dia ini termasuk orang yang paling support aku banget teman-teman untuk bisa bangkit lagi dan berkarya lagi untuk hidupku gitu. Jadi bisa dibilang kamu yang mengangkat aku dari tidurku kali ya, membangunkan aku dari tidur lamaku. Enggak seperti itu juga sih. Oh iya. Enggak seperti Yes itu you juga are. Gini. Di awal-awal ketemu dia lagi, itu aku langsung memanfaatkan Troy ini untuk Troy makeover sale aku dong biar aku pede. Terus habis itu Troy aku mau bikin everything dong. Gitu. Ini orangnya yang benar-benar support aku banget. So thank you. Tato-tato di tangan gitu kan. Tato-tato di tangan. Aku termasuk korban dari kreativitasnya dia. Nanti aku coba tampilin ya foto tato-tatoku. Enggak permanen sih, temporary. Nanti aku coba tampilin. Tapi lumayan seram. Orang-orang pada ngeliat, astaga ini cewek jalannya pakai tongkat tapi seram banget ya tatoan ya. Astaga. Keren ya? Keren. Enggak, karena itu salah satu upaya untuk mau kasih tahu bahwa hey Mega, kamu itu sama seperti kita semua gitu. Jadi lakukan apa yang kamu suka gitu. Tapi maksudnya kalau jangan sampai tato beneran. Kalau untuk konteksnya nanti langsung. Cuma kalau nanti untuk langsung dicoret dari kakak sama mama kan huru hara. Ya untuk Evan ya harus, karena harus dipastikan bahwa harus tanam mindset bahwa kamu itu yang berbeda seperti dulu. Yang berbeda cuma fisiknya doang ya. Jadi kondisi fisik itu jangan sampai mempengaruhi mindset, karakter atau sifat aku gitu. Kesukaan kamu jangan sampai dihilangkan juga gitu. Troy, aku mau tanya dong. Kamu emang nggak malu temenan sama aku? Karena ya soalnya kalau aku jalan di tempat umum aja tuh semua orang ngeliat pasti semua mata memandang padaku. Nah kamu nggak malu tuh dilihatin sama orang ketika kita jalan keluar gitu mungkin? Sebenarnya ada sedikit perbedaan sih ketika berjalan dengan Mega yang seorang berkebutuhan khusus dan teman yang lain yang tidak berkebutuhan khusus atau istilahnya difabel ya. Difabel ya, itu ada perbedaan. Tapi yang namanya teman itu harus melampaui tembok seperti itu. Apapun kondisi dia, kita harus terima padanya. Iya, menerima apa adanya sih. Jadi kamu nggak akan malu tuh kalau ketika kita jalan di luar habis itu orang mau ngeliatin kita? Enggak malu ya. Kenapa? Karena mungkin aku juga tipikal orang yang suka caper atau pengen setir jalan tanpa kamu. Kalau aku jalan di tengah-tengah jalan berharap orang ngeliat aku gitu. Berasa mau jadi artis. Jadi
biasa, dan kita sudah sering jalan di mana-mana, dan aku juga merasakan hal yang sama sih. Orang mau lihat ya. Udah mulai terbiasa berarti ya? Iya. Sebenarnya aku jalan dengan seorang difabel atau berkebutuhan khusus bukan kali ini gitu. Karena sepupuku penyandang difabel gitu. Dulu aku sering jalan juga sama dia. Terus waktu aku kecil itu teman papaku itu seorang difabel juga. Jadi polio. Jadi aku sudah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Tapi memang kalau jalan sama papaku, jalan sama teman papaku itu belum pernah, karena aku masih kecil dan teman papaku kondisinya seperti itu, jadi nggak memungkinkan untuk bisa diajak berjalan. Terus di waktu aku aktif di gereja itu ada seorang difabel juga. Jadi setiap meeting atau ada kegiatan di gereja, ya aku beberapa kali nganter dia pulang pakai kursi roda. Jadi bisa dibilang kamu udah termasuk berpengalaman lah ya untuk bukan pengalaman, sudah berpengalaman, maksudnya sudah terbiasa berpengalaman untuk berhadapan dengan orang-orang difabel. Iya kan? Karena bagi saya sih kalau namanya berteman ya jangan memandang fisik. Ya, memandang kantong boleh, tapi jangan memandang fisik, nggak boleh. Nggak bercanda, maksudnya apa ya? Mungkin kalau kita introspeksi diri, kalau kita posisinya seperti dia, bagaimana gitu. Jadi bukan sok ngajarin sih, bukan, cuman ini pandangannya Troy tentang mencoba untuk menjadi teman yang baik sih. Terus aku mau tanya, kan dari tahun 2011 sampai tahun 2020 itu aku kan sempet kita nggak pernah kontak-kontakan sama sekali kan, karena nomor handphoneku ganti dan ya kita lost contact, karena aku pun juga sibuk dengan diriku sendiri untuk menerima kondisi baruku gitu. Kamu sempet nyariin aku nggak sih? Kita cari tahu teman-teman. Dulu sempat mau ke rumah kamu, cuman ada beberapa kendala. Kenapa? Karena aku pikir kalau ke rumah Mega aku sendiri jadi aneh juga, karena memang aku sama Mega nggak dekat ya. Nggak terlalu dekat. Cuma sekedar kenal dan bercanda begitu aja gitu. Terus pernah juga ngajak beberapa teman, ayo ke rumah Mega gitu. Tapi mereka juga bingung gitu. Gimana gitu ya, jadi agak ini sih agak bingung ya gimana cara ngubungin aku. Berarti sempet nyariin dong. Oke, terakhir apa sih pandangan kamu tentang orang difabel? Mungkin ada saran untuk teman-teman Mega Sela yang kondisinya lebih beruntung dari aku dan teman-teman difabel lainnya. Dan mungkin ada pesan juga untuk kami orang-orang difabel gitu dalam bergaul, dalam hubungan pertemanan. Ya, gini, kalau mau ngasih petua atau saran, aku merasa nggak layak karena aku bukan seorang guru yang bisa mencoba untuk harus begini. Aku aja bisa. Iya, udah, maksudnya berdasarkan pengalamanmu, berdasarkan kamu sebagai pribadinya Troy yang punya teman difabel seperti aku, gitu aja. Ya, kalau aku pribadi sih bertemanlah seperti layaknya teman gitu. Jangan karena dia difabel terus kita perlakuannya spesial. Mencoba membeda-bedakan. Mencoba menjauhkan diri dari mereka, jangan ya. Karena kalau kita di kondisi mereka gimana gitu. Pikir itu aja sih. Ketika mereka mendapat cobaan ya atau pembelajaran hidup atau maksudnya ketika mereka mengalami seperti ini,
itu kan sebuah kepercayaan dari Tuhan kepada mereka. Mungkin karena Tuhan melihat, oh si Mega ini kuat nih, oke coba kasih seperti itu gitu. Oh Troy nggak kuat, jangan deh. Jadi kita bahkan kita harus belajar dari mereka sih. Mereka bisa menerima dengan kondisi seperti itu kan sangat luar biasa sih. Kita masih kalah jauh sih, karena cobaan kecil yang Tuhan kasih kita sudah banyak mengeluh. Ya itu sih. Terus kalau untuk yang kitanya sebagai difabel, kamu ada saran nggak? Gimana maksudnya? Ya kamu ada saran nggak sih? Mungkin trik untuk tetap punya temenan gitu, punya teman. You know what I mean? Gini, yang aku dengar cerita dari mama dia bahwa di tahun 2010 sampai 2016 atau 17 ya pokoknya semenjak kamu masa pemulihan itu dia belum bisa menerima kenyataannya. Oh yes, of course. Oh my goodness, it's so hard for me to okay, it's my new condition. That's not easy. Iya. Dan It takes dia time. menutup diri gitu. Yang bisa aku minta ke dia, ayo jangan menutup diri gitu. Coba keluar dan bergaulan seperti biasanya gitu. Seperti waktu aku tahun 2007. Iya, karena dengan kamu menutup diri, orang-orang yang kondisinya tidak difabel kayak aku pasti bingung bagaimana untuk berteman dengan mereka, karena kita ini takut menyinggung perasaan dia. Ya banyak ketakutan kayak gitu. Jadi biasanya kita lebih cari jalan aman untuk ya udahlah nggak usah berteman, tapi cuma sekedar hello aja gitu. Takutnya kalau berteman pasti ada konflik sedikit, menyinggung perasaan dia, ya kita jadi salah. Sebenarnya enggak juga, jangan seperti itu sih. Kalau sekarang menurut kamu aku gimana? Ya Sudah hampir samakah dengan tahun 2007? Sudah. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa dia masih sedikit masih malu-malu sih. Yeah, because it's really not easy, you know. Iya. It's not easy for me. Pernah waktu Lagi aku cewek kan. Iya. Cewek itu lebih apa sih? Tingkat untuk percaya diri itu lebih susah untuk membangun. Untuk menerima juga susah. Nah, ini bukan menggurui ya, tapi waktu itu kita pernah jalan di tempat keramaian, terus dia ngerasa bahwa ya Troy, look at me. Orang-orang tuh masih ngeliat aku gitu. Terus aku bilang enggak juga. Mungkin orang-orang itu ngeliat aku gitu, karena aku waktu itu pakai baju batik, celana pendek, udah kena cat. Pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit. Jalannya ke mall. Jadi bisa aja mereka tuh ngeliat ke aku bukan ke dia gitu. Ya tapi itu aja, kapanpun orang ngeliat ke aku itu aku langsung merasa gitu, pasti mereka ngeliatin aku gitu. Tapi ya memang sih aku sudah ditanamkan sama mama untuk kalau orang ngeliatin kamu ya udah nggak apa-apa, mungkin dia sudah mendoakan kamu atau you know ya, seperti itu sih. Jadi itu udah agak lebih baik. Oke teman-teman, sekian dulu ya obrolanku dengan Troy hari ini. Dan dari obrolan kali ini aku dapat sesuatu, yaitu perlakukanlah kami sama seperti kalian memperlakukan teman-teman kalian yang lainnya. Karena ingat, walaupun kondisi kami berbeda, tapi kita masih tetap berada di tanah yang sama. Oke, jangan lupa dukung terus channelnya Mega Sheila dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Halo Ma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan semangat selalu ya. Oke? Nah, di video kali ini Mega mau mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Semoga
Damai Natal dan sukacita Natal selalu beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.